Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya, Sugito, di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik butuh dimengerti, jangan ditakuti. Asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis akan cepat membaik. Baiklah teman-teman, sebelum saya lanjutkan ya, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, lalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah butuh dimengerti, jangan ditakuti. Asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis akan cepat membaik. Baiklah teman-teman ya, jadi topik kita kali ini adalah butuh dimengerti, jangan ditakuti ya. Nah ini butuh dimengerti, artinya cukup dipahami ya, dimengerti, dipahami, disadari ya. Mengapa begitu? Karena penderitaan terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ya, semua itu tidak akan datang dengan tiba-tiba ya. Pasti ada sebabnya. Nah itulah maka kita harus memahami diri kita sendiri, mengerti diri kita sendiri ya, menyadari diri kita sendiri supaya nanti kita bisa mencari jalan keluar dari jeratan penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah, sedangkan jangan ditakuti ya, karena semakin kita takut ya, semakin kita cemas ya, anxiety psikosomatik itu semakin menjadi. Nah, oleh karena itu cukup kita pahami, kita sadari, kita mengerti ya. Nah, kemudian nanti semuanya itu akan terlepas dari diri kita. Tentunya dengan semangat ikhtiar kita ya, dengan melalui berbagai tips seperti yang pernah saya share dalam video-video saya ya. Nah ini insya Allah bisa menjadi referensi bagaimana kita berupaya supaya kita cepat bisa keluar dari jeratan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah oleh karena itu berikut akan saya paparkan tentang sebab dan solusinya ya, sehingga nanti kita menjadi paham ya. Nah ketika sudah paham maka kita akan mudah untuk melepaskan jeratan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Oke teman-teman ya. Nah kemudian sebab dan solusinya itu antara lain ya antara lain ini yang pertama, nah kita terkena asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis ini memang sebabnya itu multifaktor ya. Jadi sangat banyak faktornya karena ini mencakup penderitaan fisik juga psikis juga terganggu ya, atau mental kita juga terganggu. Maka dari itu tip-tipnya pun juga multi juga ya, multi juga. Dan kadang selagi kita belum menemukan tip yang cocok untuk diri kita, nah kadang ini masih muter-muter terus ya. Dan oleh karena itu maka dengan semakin banyak referensi tip-tip yang kita pahami, nah itu insya Allah akan membantu teman-teman untuk menjadi cepat ya, cepat membaik dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Nah yang pertama ya, yang pertama asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis itu memang bisa disebabkan oleh makanannya atau oleh pola makannya. Tentunya makanan yang over, yang berlebihan ya. Nah contohnya
misalkan kita berlebihan dalam mengkonsumsi makanan, contohnya makanan pedas ya, terlalu pedas, kita mengkonsumsi itu. Nah, akhirnya lambung menjadi bermasalah. Nah, kemudian mungkin kita terlalu over makan makanan yang asam-asam ya. Nah, itu juga bisa menyebabkan asam lambung menjadi sering naik. Atau makanan-makanan yang berlemak tinggi ya, yang kadang susah dicerna sehingga memicu asam lambung selalu produk ya, jadi sering naik. Atau mungkin lewat minuman-minuman juga bisa ya. Contohnya seperti saya dulu itu terlalu over banyak minum kopi ya. Banyak minum kopi dalam kondisi perut yang kosong ya. Jadi belum makan langsung ngopi itu, karena prosesnya bertahun-tahun seperti itu, nah akhirnya lambung menjadi teriritasi seperti itu. Nah, selain itu juga minuman-minuman lain seperti minuman bersoda ya, beralkohol, nah itu pun bisa. Nah, oleh karena itu perlu kita mengerti tentang diri kita sebenarnya. Saya ini terkena asam lambung gejala anxiety psikosomatis dari sebab yang mana gitu. Sebenarnya kalau kita sudah menemukan itu, untuk keluar itu sangat mudah ya. Cuma kadang kita bingung dengan diri kita sendiri ya. Dari sebabnya saja kita tidak menemukan, tapi tahu-tahu sudah menderita seperti ini. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, itu memang prosesnya panjang kadang kita untuk menganalisa hal-hal seperti itu ya. Nah, ketika disebabkan oleh makanan ini paling sangat mudah penyembuhannya ya. Penyembuhannya paling sangat mudah karena setelah kita merubah pola makannya, kita mengurangi makanan-makanan pantangannya, ya sudah nanti dalam waktu ya paling lama 1 bulan aja udah sembuh gitu, seperti itu. Nah, tetapi kalau ada sebab lain, nah ini mungkin yang menjadi kadang penderitaannya menjadi sedikit panjang. Oke teman-teman ya, jadi sebab yang pertama bisa dari itu, jadi kita harus mengerti tentang sebab diri kita itu dari sebab yang mana. Nah, kemudian sebab yang kedua, ini bisa juga disebabkan dari pola hidup ya, atau gaya hidup kita ya. Gaya hidup kita, contohnya kita aktivitas berlebih ya, sering aktivitas berlebih, bahkan sampai larut ya, istilahnya sampai begadang lah seperti itu. Nah, ini ketika dilakukan terus-menerus, nah maka ini juga akan memicu asam lambung menjadi tidak kondusif ya. Nah, akhirnya kita bisa terkena lambung itu, seperti itu. Karena ketika kita beraktivitas berlebih ya, selain kecapean itu juga kadang sampai lupa makan ya. Lupa makan. Nah, ini masih ada hubungannya dengan makan tadi yang pertama ya. Jadi makan itu memang juga harus tepat waktu ya, tepat waktu. Ketika sering terlambat makan terus-terusan, nah itu juga akhirnya nanti lambung yang menjadi tidak kondusif itu. Nah, contohnya yang dihubungkan dengan masalah pola hidup, yaitu memang pertama kita sering kecapean ya, atau begadang. Nah, kemudian yang kedua, karena kita sering kecapean atau begadang, kemudian aktivitasnya terlalu padat, nah akhirnya istirahat kita juga kurang ya. Nah, yang namanya orang istirahatnya kurang ya, contohnya tidur ya, tidak terpenuhi standar lah ya, standarnya minimal katakanlah 7 jam atau 8 jam, nah itu paling tidur hanya 2 jam, 3 jam atau 4 jam. Nah, ini kalau dilakukan dalam waktu yang panjang, nah itu biasanya juga efeknya ke tubuh kita ya. Imunitas tubuh menurun, akhirnya asam lambung juga akan mudah untuk naik gitu. Nah, oleh karena itu ya, kalau memang disebabkan dari itu, kita harus merubah pola hidup kita ya, pola hidup kita rubah. Nah, ketika sudah kita rubah, sudah menjadi lebih baik, nah itu insya Allah asam lambung juga akan cepat membaik gitu. Nah, itu teman-teman ya, itu dari pengertian yang kedua ya. Jadi kita harus mengerti mungkin disebabkan oleh karena pola hidup atau gaya hidup kita sendiri. Nah, maka dari itu juga harus kita perbaiki ya. Memang di dalam penderitaan asam lambung inisiatif psikosomatis ini adalah kita harus banyak koreksi diri, koreksi diri, memperbaiki diri ya. Nah,
kita harus berubah, banyak hal yang berubah itu. Ketika kita masih ajek-ajek saja, nah ini biasanya ya yang namanya asam lambung ketensitif psikosomatis itu tetap masih melekat itu. Maka dari itu kita harus merubah diri, termasuk pola hidup atau gaya hidup itu. Nah, kemudian yang ketiga ya ini lebih penting lagi dan lebih agak kompleks lagi ya. Ini adalah disebabkan oleh bisa dari beban pikiran ya, beban perasaan ya, dari emosi kita. Nah, ini yang kadang sulit untuk ditemukan. Karena apa? Kadang ketika ditanya, ya kamu mungkin terlalu banyak pikiran, pasti akan membantah, enggak kok saya enggak mikirin apa-apa. Nah, seperti itu. Saya dulu juga begitu ya. Tetapi setelah kita rasa-rasa, sebenarnya kadang ada ya, yang walaupun itu hal kecil ya, tetapi karena tetap kita pikirkan terus dalam waktu yang lama, nah ini kadang bisa imbasnya seperti itu ya. Jadi menaikkan asam lambung. Nah, yang disebabkan oleh beban pikiran ya, karena kita terlalu lelah pikiran kita ini berpikir tentang yang umum dulu ya. Yang umum itu yang hubungannya misalkan dengan pekerjaan kita ya, kemudian mungkin dengan masalah organisasi kita, dengan masalah kegiatan-kegiatan kita. Nah, ini semuanya membutuhkan pemikiran ya. Nah, kalau kita ini dipikir terus, kadang ada sesuatu yang tidak terpecahkan, nah akhirnya juga akan menumpuk ya. Nah, menumpuk di pikiran, nah karena kita terkena psikosomatik, maka akan direspon oleh lambung ya. Ketika pikiran ini ruwet ya atau negatif, nah ini lambung juga akan memproduksi asam lambungnya menjadi naik gitu. Nah, itu contoh yang beban dari beban pikiran, misalkan seperti itu ya. Nah, kemudian bisa juga dari beban perasaan ya. Kita mungkin punya rasa sedih yang berkepanjangan ya. Rasa apa ya? Contohnya kita punya rasa luka batin lah ya, punya rasa dendam dan sebagainya. Nah, ini juga kalau tidak terpecahkan, nah ini akhirnya menjadi tersimpan terus. Nah, ini akhirnya menjadi memicu asam lambung untuk naik gitu. Nah, maka dari itu perasaan kita juga harus plong ya. Harus plong ketika ada problem dan lain sebagainya. Nah, mungkin kita harus cepat-cepat menyelesaikan hal itu. Nah, termasuk dari beban emosi ya. Beban emosi kadang kita sering marah-marah ya, atau kita sering dimarahi ya. Itu juga efeknya sama saja. Nah, akhirnya di sini selalu apa ya? Ya berdebar-debar di hati, tegang dan seterusnya. Nah, akhirnya ini juga memicu asam lambung untuk selalu naik. Nah, ini teman-teman. Nah, maka dari itu ya silahkan saja ya, teman-teman harus bisa menemukan sendiri dan bisa apa, nah kemudian nanti berusaha diperbaiki. Nah, contohnya saya juga seperti itu ya. Jadi kita memang kadang ada sesuatu ya yang di perasaan kita ini sangat sangat menjadi beban, tapi kadang kita tidak kuasa untuk menyampaikan, apalagi menyelesaikan. Nah, itu hal-hal seperti itu harus terpecahkan dalam hal ini, sehingga pikiran menjadi secara psikis menjadi plong ya, entah itu beban pikiran juga tidak ada, beban perasaan juga tidak ada, bahkan emosi juga menjadi stabil. Nah, itu harus dikelirkan ya. Ketika kita bisa mengerti tentang itu, maka penderitaan asam lambung ketensiatif psikosomatis ini akan cepat berakhir teman-teman ya. Oke, nah ini solusinya bagaimana ya? Nah, solusinya ya tinggal sebaliknya saja. Ketika kita terlalu banyak beban pikiran, berarti harus kita kurangi ya. Harus kita sederhanakan kegiatan-kegiatan kita ya, yang menjadikan banyak beban ya itu. Jadi kita kurangi. Nah, kemudian dari segi perasaan, nah ini kita harus berlatih bersabar ya, berlatih lebih banyak memaafkan ya dan lain sebagainya. Itu pokoknya yang membuat kita ini rasanya menjadi damai ya. Termasuk kita
lebih banyak komunikatif ya, komunikatif atau mungkin curhat dengan orang lain. Ini betul-betul melepaskan ya, melepaskan perasaan-perasaan yang selama ini menjadi masalah sebenarnya itu ya, tapi hanya dengan bercerita saja kepada orang lain ini sudah sedikit melepaskannya. Kalau memang sumbernya itu, nah nanti akan sembuh teman-teman ya. Kalau memang sumbernya dari segi perasaan yang mungkin tidak merdeka lah seperti itu. Nah, kemudian dari segi emosi ketika kita mungkin sering emosian, ya ini tolong ya harus kita merubah sikap kita menjadi penyabar, misalkan seperti itu ya. Nah, kalau semuanya ini sudah sepertinya buntu ya, tidak ada jalan keluar ya. Ini ada jalan terakhir ya. Jalan terakhir kadang kita menemukan masalah juga nggak ketemu gitu, tetapi tetap ada ya, tetap ada masalahnya tidak ketemu. Nah, bagaimana untuk bisa mencari solusinya atau keluarnya, kok masalahnya aja kita nggak tahu kan seperti itu ya. Nah, kalau terjadi kebuntuan seperti itu atau kita merasa tidak mampu untuk mengatasinya, nah jalan terakhir kita pasrah saja ya, pasrah kepada Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah itu Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang itu selalu melindungi kita ya, selalu memberkati kita sesuai dengan apa keinginan kita ya itu. Nah, oleh karena itu caranya bagaimana ya? Caranya sederhana, kita hanya lebih banyak bersyukur ya, meningkatkan mungkin ibadah kita, memperbanyak doa, mungkin berbanyak bacaan-bacaan ayat suci, kemudian banyak berzikir, bersolawat dan lain sebagainya ya. Bahkan termasuk kita banyak sedekah dan lain sebagainya, ini juga akan menghapuskan ya, menghapuskan segala beban-beban kita ya, seolah-olah kita ini menjadi sudah lega ya, sudah plong beban-beban yang ada di pikiran kita. Nah, dengan seperti itu maka asam lambung itu menjadi semakin normal. Ketika asam lambung normal, tidak memicu untuk adanya GERD ya, dan kalau tidak ada GERD, nah kemudian sensasi juga akan nyaman ya, tidak banyak sensasi. Nah, akhirnya anxiety juga akan menghilang ya, termasuk psikosomatis kita juga akan normal gitu. Oke ya teman-teman, jadi intinya seperti itu. Penderitaan asam lambung dan anxiety psikosomatis adalah butuh dimengerti ya, butuh dimengerti, butuh dipahami, butuh disadari ya, jangan ditakuti ya. Jangan ditakuti ya. Nah, kalau kita bisa seperti itu ya, bisa mengerti, kemudian tidak takut, nah kemudian asam lambung itu akan cepat membaik. Oke teman-teman ya, untuk session kali ini itu dulu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.